Laut membentang di Zamrud Khatulistiwa. Biru langit tercermin di permukaan samudra, bagai permata topas yang mencair di timur Indonesia. Air nan bening menunjukkan dunia yang tak tersentuh manusia. Sebuah dunia bahari yang amat kaya, penuh kehidupan, begitu indah untuk diselami. Morotai. Keindahan alamnya ini, wow. Langitnya lepas, lautannya very clear, bersih. Ikan ada di mana-mana. Di sini lihat ikan kayak populasinya sepertinya jauh lebih banyak daripada penduduk ya. Ikannya melimpah. Kenapa Morotai? Why Indonesia Timur? Karena kita ingin mengeksplor juga keindahan alam daripada Indonesia Timur. Culture-nya, budayanya tentunya. Dan jenis hidangannya, kulinernya yang tentunya sangat berbeda dengan Pulau Jawa atau Bali yang kita sudah jalani ya. Quote on quote, saya dikenalkan adalah anak daripada salah satu kepala suku ya, atau tokoh masyarakat yang disegani. Jadi memang beliau juga udah menjadi seperti sosok atau tokoh masyarakat yang cukup dikenal dan juga cukup dihormati. Dan banyak andilnya lah, terutama dalam pariwisata di Pulau Morotai ini dan juga dari segi kulinernya. Oke. Pertama kali ketemu Bu Sance, dikenalin sama Juna. Ternyata mereka udah pernah ketemu sebelumnya. Juna udah pernah dimasakin juga sama Bu Sance. Karena Juna udah pernah ke Morotai sebelumnya. Dengar dari cerita-ceritanya Juna ya, saya juga kan gak mau ketinggalan. Saya mau coba masakannya Bu Sance yang konon katanya sangat enak. Selamat datang di rumah saya. Terima kasih. Bu. Jadi gimana Iya. ini? Pasti dimasakin. Masak apa gitu? Soalnya kalau ceritanya Juna enak-enak seperti masakan. Kita masak seafood papaco Ya? dengan sayur lilinnya. Sayur lilin ya? Makanan-makanan Ya. khas Morotai ya. Dua itu ya? Iya, Mau langsung aja atau gimana nih? langsung aja. Bahannya ada nggak? Cari dulu. Cari dulu. Aduh. Jadi kita mesti cari nih? Iya. Oke, nanti tinggal kasih tahu kita harus kemana.
Kalau papaco mungkin ke Limaru. Oke. Kalau sayur lilin mungkin ke Jalan Amerika ya, tempat Om Ucen. Oke. Ya. Siap. Itu kebon. Kebon. Oh, bukan pasar. Nggak, Saya di mesti- pasar nggak Oh, ada. beda. Popaco itu mesti nyebrang kan? Nyebrang laut. Nyari hutan bakau kan Iya. kalau nggak salah waktu Iya. itu cerita. Nyebrang laut. Iya. ya? Pokoknya si tukang botnya tahu ya. Tahu berani? Berani Oh, lah. Oke. Oke. Nama saya Sance Vinoa. Usia saya sekarang 48 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga sekalian pengusaha catering dari Morotai. Saya usaha catering sudah lama sih. Dari usia 30 saya sudah catering, tapi saya basic awalnya dari bakery. Pekerja saya banyak tetangga, ada yang keluarga. Jadi kalau saya punya acara gitu, biasanya tetangga juga pada ikut datang bantu. Kita split sama saya sama Chef Renata split. Kebetulan Chef Renata dapat yang untuk mencari sayur lilin. Saya dapat yang mencari seafood popaco. Oke, jadi waktu mencari seafood popaco itu kita naik perahu dulu ya. I think it's about 30-40 menit. Terus ketemu yang bagian mangrove atau hutan bakaunya. Agak ada aliran gitu kayak muara ya. Jadi masuk di antaranya. Jadi kita jalan ke dalam di antara ya tanaman bakau. Maybe there's another 100 meter. Mungkin hampir lah ya. Sampai akhirnya ketemu si area di mana seafood popaco ya sudah mereka di situ saja. Saya Ilwan Tuala. Panggilan nama saya keseharian Inti. Pekerjaan keseharian saya nelayan sama kuli bangunan. Bu nih, ini udah banyak banget ya. Ya banyak. Banyak. Ini di sini tempatnya. Nah, kan tempat tadi seafood. Pak Inti bilang dia 1 cup ya. Jadi kaleng susu itu kan takarannya Ya. 7.000 sampai 10.000. Ya. Nah, kalau Pak Inti kan bukan untuk dijual, buat masak sendiri Iya, kan? buat Jadi kalau makan. sekali ngambil berapa banyak? Ya secukupnya aja buat Secukupnya? makan. Ya. Buat makan keluarga Ya. aja. Terus kalau ngambil sendiri atau rame-rame? Ya sendiri, kadang berdua sama teman. Jadi pokoknya yang masih basah itu yang masih hidup ya? Ya masih hidup. Masih ada... Kalau masih basah itu, Binatangnya lah. iya masih ada dagingnya. Oh, ini dia nih kelihatan. Ini kelihatan daging. Jauh dari perkiraan saya. Karena awalnya saya pikir kita harus agak-agak cari satu. Ini begitu kita sudah sampai di areanya, yaitu lumpur, mangrove yang airnya sudah agak turun ya. Itu, waduh. Bahkan kita jalan pun kadang harus menginjak mereka ya. So, Seafoodnya itu kan ada 2 jenis, kulitnya beda. Yang satu panjangnya ke belakang, yang satunya agak pendek. Tapi bentuknya sama, daging juga sama. Nah kalau itu untuk seafood itu dia tidak ada musimnya. Tetap kapan saja kita ngambil tetap ada. biasanya kalau ngambil tuh jam-jam berapa enaknya Pak? Ya pagi. Pagi. Ya pagi jam-jam 8. Tapi kalau air pasang, dia ketutup air dong? Enggak. Selain kalau bulan purnama ya, purnama air pasang besar ya. Masuk air laut ke sini. Tapi masih bisa kelihatan, Ya masih diambil? bisa kelihatan. Oh. Soalnya agak jauh dari air laut. Agak jauh. Ya, kita mesti ngambil nih buat masak nanti. Secukupnya aja. Saya pikir tuh dia kecil-kecil loh. Ya besar-besar, ada yang Ternyata besar-besar. lebih kecil-kecil lagi dari ini. Sebenarnya kalau tidak salah,
siput popaco itu memang dia ada bahasa, biasa semua binatang kan ada bahasa Latinnya. Which is bahasa Inggrisnya adalah telescope snail. Ya, dia jenis snail yang hound, jadi yang agak meruncing. Karena kita tahu ada snail juga yang lebih bundar. So it's a telescope snail yang memang khas daripada Indo-Pasifik. Kebetulan, nah, Pulau Morotai ini ya di tengah-tengah Indo-Pasifik tersebut kan. Indo, especially Indonesia atasnya dan lautan Pasifik. Ketemu sama Pak Ucen atau Om Ucen, itu panggilan sayang kayaknya ya dari Pak Husein, jadi Pak Ucen. Nama saya Husein Lumbesi, umur saya 59 tahun. Pekerjaan saya petani Doro Amerika. Nah, itu petani kebun Amerika. Karena di sini dulu after tinggal di daerah sini bangun rumah, habis itu dia ke Sumsum, terus dikasih nama Amerika. Nah, jadi saya buat kelompok tani, saya buat kelompok tani Doro Amerika. Saya bertani awal di sini tanam padi, nah, kemudian saya tanam sayur liling, kemudian itu tanam kelapa sedikit-sedikit. Jadi ini semuanya nih ya, Iya, sayur semua lilin. sayur lilin. Dari tadi lewat, ada Dan luasnya. mulai dari sana sampai sini, sampai juga di sana di kelapa-kelapa. Luasnya berapa Pak? 2 hektar yang tanam sayur lilin ini. 2 hektar semuanya sayur Sayur lilin. lilin. Oke, ini berarti yang udah di. Yang udah panen, Jadi dia ditanam ya? tanam itu. Tidak semua yang lahan yang bisa tanam ini, Dia bukan liar. bukan liar. Habis tanam, habis itu kalau lahan yang begini dia jalan. Oh jadi dia menyebar gitu ya? Bar. Berapa lama Pak dari mulai Dari tanam, mulai tanam sampai panen? sampai panen, ada yang 6 bulan sampai 8 bulan. Sampai 8 Tergantung bulan. bibitnya itu. Ya. Jadi sayur lilin ini masuknya dia jenis rerumputan sebenarnya ya? Iya, rambutan. Jadi Sejenis dia rambutan. bukan ditanam dari biji kan? Dari batangnya itu. Dari batangnya. Batang. Jadi dari liar, Dari liar. diambil atau batangnya. Batangnya terus ditanam. Baru Boleh saya ditanam. kasih contoh, boleh. Oh boleh. Sayur lilin itu mungkin di sini dibilangnya sayur lilin karena dimasaknya, di treat seperti itu sayur. Dibilang sayur sebenarnya bukan. Jadi dia cuma perlu ditancepin aja. Dan dia tumbuh. Biasanya dia tumbuh di tanah-tanah yang lembab dan di tempat tropis, which is itu sangat sempurna. Kalau lihat dari kebunnya Pak Ucen kemarin, itu tanahnya emang semuanya lembab, tanpa harus disiram, tanpa harus diapa-apain. Memang sudah dari sananya lembab karena dari air laut di situ. Nah terus kalau misalnya dia sudah besar nih, Ya. yang diambil cuma Ke ujungnya, ambilnya bagian sini. Buahnya keluar dari sini. dari pucuknya berarti ya. Ya. Dan Habis. setelah itu diambil, 2 lagi muncul. nanti ada lagi. Ada yang muncul dari sampingnya ini. Tahunya dia udah siap dipanen dari mana? Dari sini. Nanti kelihatannya dia sudah ada isi. Ada Kelihatan perbedaan. agak gendut gitu ya. gendut. Batangnya, bibitnya itu seperti tebu. Terus kita tanam selama 8 bulan. 8 bulan itu kita sudah panen. Paling lambat ya 8 bulan, tergantung dari ketinggian bibit. Jadi satu batang itu jumlahnya panen itu 3 sampai 4. Pertama kali saya lihat dan saya cobain yang mentahnya juga. Even mentah rasanya interesting. Dia crumbly. Kalau digigit itu hancur. Seperti berpasir gitu. Agak mirip jagung, tapi bukan rasa jagung. Bingung jelasinnya gimana. Sudah berapa lama Pak berkebun? Dari itu 30 tahun. 30 tahun. Dari yang di sini baru ada 10 tahun. Dari Sebelumnya mulai- beda kebun? Iya, beda kebun di sana itu kita sudah tanam ini. Kalau berkebun sayur lilin ini ada kendala apa nggak Pak? Ya kalau di sini untuk sayur ini tidak ada kendala hama tidak ada. Hama nggak ada? Nggak ada.
Sama sekali? Sama sekali. Yang gendalanya pasar saja. Pasar? Iya. Kenapa itu? Kalau sayur banyak, jualnya tidak habis. Jadi bisa dibilang kadang supply-nya lebih banyak dari demand-nya. Iya. Permintaannya itu kalau memang banyak ya kita kirim banyak. Sampai sekarang pasar ini di Morotai ini sepi. Jadi 100 ikat itu saya punya sendiri, saya tidak bisa habis. Apalagi tambah dengan teman-teman punya. Kasihan kan? Kemarin saya 1 kali panen itu 1 VR. Itu paling lama 3 hari atau taruh di rumah saya orang sudah berbondong-bondong datang. Tapi sekarang ya saya anggaplah macet lah. Tapi saya tetap semangat sih buat kita makan. Kalau di rumah Pak Inti keluarga masaknya gimana? Pakai bumbu apa? Pakai bumbu kayak biasa, kayak masak ikan, apa daging. Oke, tapi ini direbus dulu kan? Iya, direbus dulu. Cuci, bersih, rebus. Direbus. Terus nanti baru Angkat, terus kulitnya dipecah. Oke. Misalkan ambil dagingnya, dibersihin habis, baru masak lagi. Itu udah dikasih bumbu. Bumbu? Ya. Bumbunya rica? Rica, garam. Oke. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Iya. Pas direbus pakai garam nggak? Pakai. Pakai garam udah ya? Pakai garam. Oke. Nah, dari orang tua kita dulu, di waktu yang kita tahu itu pada saat masih duduk di bangku sekolah kelas 5, kita sudah ikut-ikut orang tua kita ngambil siput itu. Ya kita ngambil sering untuk jual kalau ada pesanan kan, untuk dijual dan untuk makan. Nah, kalau kendalanya kita mau ngambil, kendalanya kalau air terlalu dangkal, ya itu susah kita mau masuk ke lokasi. Kalau harga sih rata-rata semua yang jual di pasar juga sama. Tetapi saya lebih menjaga kualitasnya supaya ketika tamu datang, misalnya besok, hari ini papaco baru ready. Jadi masih segar, masih manis gitu. Pak Inti, dia juga sering ya ngambil siput papaco tersebut untuk masak sendiri untuk keluarga ya. Jadi bukan untuk dijual kalau beliau. Dan hafal sekali arahnya kemana, naik boatnya, terus kita di boat itu agak masuk-masuk sedikit jalur di tengah-tengah hutan mangrove-nya sampai kita merapat ke daratannya ya. Tapi belum ada permintaan untuk beli ini yang lebih jauh ya? Belum. Artinya kalau yang banyak itu belum. Di 1-2 ikan yang untuk bawa ke Jakarta, ke Makassar itu ada. Ada. Itu ada. Sayang sekali. Ya mungkin karena orang juga banyak yang nggak tahu ya. Kalau misalnya tahu, pasti banyak yang suka. Pasti banyak. Karena enak, iya. Teksturnya enak. Sebenarnya yang di dalamnya itu yang dikonsumsi, yang kita bilang sebagai sayur, sebenarnya itu bunganya. Si tumbuhan ini dia berbunga, tapi di dalam batangnya menjadi fibrous stalk. Jadi dia semakin lama semakin padat, semakin matang dia ada di situ. Dia karena masih tanaman sejenis tebu, udah jelas ada natural rasa manisnya. Dan bentuknya juga lucu ya, dibilang kayak jagung bukan gitu. Apa ini? Dia diolah jadi sayur, terus ada juga dia bikin dicampur telur. Itu kayak jagung apa di penawat. Terus jual di pasar. Saya jual itu hanya rata-rata 10.000. Itu masuk di pasar, nanti penjual lagi dia ambil, dia jual 15.000. Oke, ini kalau untuk saya bawa ke Busanca enaknya berapa banyak ya? Ya tergantung mau bawa. Mau bawa semua aja. Satu ikat, satu karung. Satu ikat yang besar? Yang besar boleh. Boleh. Iya. Begitu. Maunya saya tuh harus diperbesarkan. Terus saya tetap kasih semangat saya punya teman-teman yang di luar kebun Amerika. Saya tetap kasih semangat.
harus tanam. Nah, biar saya punya kurang, bisa juga kita gabung dengan teman-teman punya. Omong-omong, tahu Chen, saya dari tadi lihat ya, ini di tanah-tanah, apalagi yang basah, banyak bolong-bolong itu apa ya? Ada binatang kah? Oh, itu tempatnya kepiting sama siput popaco. Siput popaco? Iya. Ada juga di sini? Ada. Di Tapi dia sini? bagian sana itu. Boleh saya coba lihat juga? Boleh. Wah, boleh tuh. Sebelah mana tuh, Pak? Nah, itu yang lucu. Pas lagi di kebunnya Pak Ucen, saya tanya, ini kok di tanah ada yang bolong-bolong, ada macam-macam. Oh, itu mungkin di sekitar sini ada kepiting, ada siput. Siput popaco. Dia bilang, iya, ada di sini. Ada tuh di belakang. Padahal Juna udah jauh-jauh harus pergi ke hutan bakau untuk cari siput popaco. Padahal di kebun Bapak Ucen juga ada. Ada banyak malah. Ini siput popacu. Ini sayur lilin. Sama ada bonus. Dapat siput popaco juga. Iya. Loh, Iya. kok siput juga? Iya, lagi ambil sayur lilin, tahu di tanahnya banyak lubang-lubang. Terus dekat situ ada juga. Gak punya sayur lilin kan? Nggak punya. Hehe. Benar ini kan, Bu? Bener. Kok bersih ya? Oh. Dicuci. Ini memang yang sudah rela untuk diambil. Dia udah di atas. Ini kayaknya mesti gali-gali dia. Ini masih di dalam lumpur tadi. Aduh, berdosa kamu. Kita jadi masaknya gimana nih, Bu? Enak. Kita masak papaco ya, papaco duluan. Nah ini papaco, ini baru diambil, prosesnya harus direbus dulu. Rebus. Direbus dulu, setelah matang baru diambil isinya, kita olah. Sayur lilin? Sayur lilinnya ini harus dibuka dulu. Nanti proses dibuka, kemudian prosesnya harus digoreng dulu pakai telur. Goreng pakai telur. Digoreng. Oh, biar Setelah dia itu lebih ya lebih lemas. lemes ya. Setelah itu kita masak. Nah, dia ini setelah dikeluarkan dagingnya, dimasak dengan bumbu. Ini bumbunya kita pakai ada jahe, ada Jahe, kunyit, kunyit. nah ada cabai, kita pakai daun jeruk sama serai. Serai. Sama bawang putih, bawang merah. Ya bawang putih, bawang merah. Standar ya. Gitu. Mari kita ke belakang, Chef Juna. Yuk. Chef Renata, ini kita bawa satu aja ya. Ya. Karena Morotai pulau, jadi kadang-kadang kalau sudah gelombang naik, kita kendalanya di bahan makanannya ya. Kayak ikan, nggak bisa seger, ikan juga susah, nilainya nggak bisa keluar. Gitu. Terus kadang bahan apa ya, untuk kayak minyak tanah, gas, itu nggak bisa masuk karena gelombang. Itu sih kendalanya. Ini langsung kita masak aja. Ya. Oke. Kita Ini mau dulu, direbus berarti ya? ya ini udah direbus, tinggal Oke. diambil. Oke. Nah sekarang Nanti kita, kayak seperti ini, Bu. ya. Nah sekarang kita masak papaco dulu. Ini bumbunya yang sudah saya haluskan. Nah saya masukin ya bumbunya. Sedikit aja. Ini sudah ada minyaknya di dalam. Iya, sudah ada. Nah, saya blendernya pakai minyak biar langsung. Oke. Nah, saya minta bantu Chef Renata untuk goreng Ininya? sayur lilin biar sekalian Oke, ya. boleh. Saya nyalain.
Ini langsung digoreng Harus atau? dicemplungin telur dulu. Telur. Boleh tolong masukin Chef Langsung, Tuna? ini semuanya langsung? Siap. Lucu ya kayak Ya. escargot. Mantap nih. Sebenarnya lumayan mirip. Dia base-nya bumbu-bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, cabai, ada aromatik di situ. Dua-duanya juga berbasis santan. Untuk siput popaco dia direbus dulu. Habis itu dibuka cangkangnya. Diambil dalamnya. Habis itu baru dia ditumis dengan bumbu-bumbu. Saya mulai konsumsi papaco ya dari saya kecil, Chef. Lalu ya saya tahu resepnya dari ibu saya. Langsung? Ya langsung. Sayur lilin juga seperti itu? Ya sama. Resepnya dari ibu berarti? Dari ibu. Nah, Tapi resep ini terkenal ya? Maksudnya di seputar terken- Morotai. Terkenal itu karena kebanyakan tamu yang datang sukanya yang masak seperti ini. oke. Oke. Tapi apakah ada dari rumah tangga di Morotai yang lain masak popaco dengan bumbu lain? Bisa ada masak rica-rica Oke. gitu. Ada yang di sop. Nice. Bebas sebenarnya ya? Bebas. Suka-suka. Ya. Nah, apa nih yang membuat siput popaco ataupun sayur lilin sangat spesial di Ya. Morotai? Dulu konon, ini kan Morotai kan pulau ya. Yes. Ya. Jadi kalau pada saat musim laut yang gelombangnya tinggi, nelayan nggak bisa turun ke laut, alternatif lain untuk konsumsi makan hari-hari ya. Pacu. Ini Sama sayur lilin. karena lebih mudah didapat Ya. pada saat cuaca lagi Ya, kurang baik untuk kurang baik. melaut gitu ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya alternatif ketika nggak ada ikan. Iya, nggak ada ikan. Tapi menjadi staple ya, Ya. staple food ya, jadi makanan khas gitu ya. Makanan khas. Kayaknya hampir mateng deh. Oh, ini juga kuahnya creamy banget. nih. Kuahnya udah Iya. kelihatan. Mantap, dikit lagi. Masukin daun Ya, kemangi. masukin daun kemangi. Saya matikan apinya, saya angkat Terus ya. angkat. Mengolah siput, especially yang Japanese sea snail, subugai. Ya, kita sering karena base-nya saya kan awalnya dari Japanese cuisine. Jadi memang kalau dia masih hidup kita langsung pecahkan, clean up. But yang penting dia tetap fresh, tetap crunchy, tapi ada legitnya ya. So we're buying texture. Papaco biasanya di sini diolah hanya masak namanya masak paniki ya, pakai santan. Lalu kebanyakan orang sini juga kalau malas pakai bumbu gitu, hanya direbus gitu, makan dicocol pakai sambal, dabu-dabu lemon. Sebenarnya saya pernah buat keripik papaco, cuman belum sempat dipasarkan. Mungkin ke depan nanti saya ada produk itu. Nah ini juga si sayur lilin ini kalau selain pakai bumbu yang ini, dia masak apa? Mungkin masyarakat yang lain atau ibu rumah tangga yang lain? Kalau saya biasa ada perkedel. Lalu ada sebagian masyarakat yang mungkin hanya dibakar doang. Kalau di kebun itu hanya dibakar doang gitu, dipanasin, makan. Bener ya? Oh dibakarnya masih sama Ya masih sama cangkangnya. masih sama cangkangnya Ya, baru dibuka. gitu. Ini sampai kecoklatan? Apa Cukup Bentar lagi. Cukup dikit lah. lagi ya? Kayak agak sesukanya crispy lah dikit. ya. Saya kira dia gampang hancur kalau dimasak. Enggak. Justru kita pakai telur biar enggak Rapuh. itu, enggak, iya, Biar ngikat dia. biar ngikat. Oke ini kayaknya Sini ya. udah nih. Udah. Ya di piring juga nggak apa-apa sih. Langsung piring aja ya. Udah nih. Ya waktu kamu tinggal 3 menit. Nggak mau, Sep. Si sayur lilin ini sama Bu Sance dia goreng berbalut telur dulu. Supaya dia ada lapisan luarnya. Karena saya kira si sayur lilin ini kalau dimasak mungkin susah karena gampang hancur. Tapi ternyata enggak. Saya hati-hati banget gitu ngambilnya satu-satu. Bu Sance bilang nggak apa-apa tuh dikasarin aja nggak akan hancur. Oh gitu, oke ya udah. Saya kasarin ternyata aman. Tunggu sampai lebih kental berarti Iya, ya? lebih kental. Sayur lilin. Lucu ya.
Bentuknya tuh unik. Rasanya gimana? tadi cobain yang mentah. Oh, Yang mentahnya aja soalnya unik buat saya. tapi kalau yang mentah makan harus ada air putih karena apa? Kering dia, Kering. agak-agak berpasir gitu. Makanya orang Crumbly. kalau orang di sini biasa di kebun-kebun tuh dibakar dulu. Bakar dulu biar agak lemes. Tapi kayaknya kalaupun mentah, misalnya dia dipotong-potong gitu ya, terus pakein anggaplah sambal, Iya, kayak sambal. dabu-dabu, Iya, bisa. colo-colo. Jadinya kan nggak kering kan, Ya. basah. Pas masak sayur lilin masakan Bu Sance itu yang ada di kepala saya itu udah ratusan cara lain untuk mengolah itu gitu kan. Sambil makan, wah ini bisa diginiin, bisa digituin. Jadi mungkin kalau misalnya saya vegetarian gitu, itu bisa menjadi pengganti. Bukan pengganti protein tapi pengganti lauk karena teksturnya. Saya udah mikirin berbagai macam dan it's endless. Dan nggak harus ke arah Indonesia ya, mau masakan manapun dia bisa menyerap itu dengan baik. Sayur lilin itu nggak banyak orang nanam di Morotai. Dan sayur lilin itu ada musimnya. Jadi saya kenal beberapa petani, saya harus kenal dan harus karena kalau tiba-tiba tamu datang nggak ada di pasar, saya bisa ambil ke kebun mereka gitu. Lalu saya ketemu Pak Ucen, yang kebetulan dia banyak banget sayur lilinnya. Cobain siputnya dulu. Chef. Ya. Agak kenyal-kenyal. Kayak siput. Rasanya gimana, Chef? Ini yang saya paling penasaran sayur lilinnya ini. Saya dulu udah pernah coba Ya, ya. pernah coba. Tapi jujur saya lupa rasanya. Tapi ingat kalau ada hidangan Ya. di sini yang Ada disebut sayur lilin. Udah lama sih 2017 ya, Chef. Ya. Jadi sekarang kan Bu Sance masak nih. Masak. Sepertinya sering masak tuh. Iya. Banyak peralatannya. Kalau lagi tidak masak, kesibukannya kira-kira apa biasanya? Iya, kegiatan saya kalau lagi nggak masak mancing, Chef. Karena iya, karena Laut Morotai sangat indah, sangat bagus. Banyak ikan ya? Iya, karangnya masih bagus sehingga ikan masih banyak. Mancing ikan apa tuh? Nah, biasanya dapetnya apa? Dapatnya ikan kakap, ikan kerapu. Kakap, kayak kerapu. gitu, Waduh. ya. Kalau bercocok tanam, enggak? Ya kita punya kebun horti. Oke. Ya kita punya kebun Apa aja horti, tuh? ada 3 lokasi. Biasa nanam tomat, cabai keriting sama cabai rawit. Hanya 3 macam itu yang kita tanam. The texture, konsistensi daripada sos yang santan yang sudah mengentalnya dicampur dengan bumbu yang halusnya itu sangat menggiurkan ya. Nah, jadi creamy, and, ada chewy legitnya, so it's good, it's good. Yang menarik ya siput papaco kalau untuk di sini ya, itu kan alternatif. Itu masih dalam konteks mereka konsumsi apa yang ada. Ya kan, apa yang tumbuh, apa yang tersedia di sini itu dipakai. Jadi di saat tidak ada ikan, masih banyak alternatif lain. Salah satunya itu siput papaco. Biasanya kalau masak gitu buat kemana Bu? Ada restoran gitu? Kemarin saya punya restoran. Hanya ketika COVID saya tutup. Oke. Karena waktu itu akses keluar masuk nggak ada sama sekali, nggak ada tamu sama sekali, kita tutup. Jadi sekarang masaknya untuk? Ya hanya kita terima catering. Oh catering. Kalau ada, Oke. iya. Pantesan banyak alat-alat. Iya, soalnya ada banyak-banyak alat Iya. produksi ya. Ya, Ada oven, ada mixer yang Ya. besar. Catering ini berarti untuk acara-acara. acara orang kawin, terus kadang ada acara-acara pemerintahan gitu. Ini ngobrol, makan terus. Harus makan. Jadi kalau saya pribadi ya, Iya. selain memang ini sausnya yang enak, flavornya, kita di sini beli tekstur.
Ya, jadi si kekenyalan ini daripada si siput pepacu ini emang Iya. pas. Pas ya. Ya, pas bumbunya pas untuk dimasak seperti ini. Saya ini dari tadi diam aja nggak banyak ngomong. Karena Ini enak. sayur lilinnya Oh, enak sekali, thank Bu. you. Enak sekali. Saya nggak nyangka setelah dimasak teksturnya berubah Iya. jadi kayak begini. Iya. Karena kan tadi cobain mentah. Iya. Sayur lilin buat saya interesting karena setelah dimasak tekstur this fibrous thing dia jadi seperti sponge, dimana ketika kuahnya itu dan bumbunya itu dimasak dia menyerap sampai ke dalam-dalam. Jadi ketika saya makan itu, wow, ini dimasak apa aja dia akan menyerap dengan baik. Sayur lilin itu sebuah hidangan yang atau bahan yang aneh ya. Aneh dalam artian it's good, tapi kita nggak akan nyangka it's come from tumbuhan yang seperti itu ya. Nah itu agak susah tuh ditemukan mungkin di tempat kita berdomisili ya, Jakarta atau Pulau Jawa ya. Sayur favorit baru saya. Juara. Biarpun dia bukan sayur sebenarnya ya. Iya. Tapi Ada yang sangat berkesan nggak? Masak untuk orang banyak atau event daripada si catering ini sendiri? Yang paling berkesan ya mungkin saya pernah masakin Pak Presiden kita Jokowi. Pak Jokowi? Ya. Kemudian banyak sih pejabat negara yang saya masakin tapi yang lebih berkesan ya. Ya Kapan itu Pak Jokowi? Kesini ya? Iya, ke Morotai sama Tobelo. Jadi saya masaknya di Tobelo. Oke. jadi setiap ada yang lagi berkunjung ke Morotai, ibu yang suka Ya. masakin buat acaranya ya. Waktu itu ingat nggak spesifik masak apa aja buat Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi waktu itu serba ikan ya. Serba ikan. Serba ikan. Paling banyak masak buat berapa orang? Yang Paling sekali banyak. acara gitu. Saya pernah masakin satu kali 2.000. Produksinya di sini. Ini apaan 2.000? 2.000. Korban bencana 2.000 alam apa? Hah? Buat apaan 2.000 orang? Itu G20 aja kalah Iya. loh. Nggak nyampe 2000. Iya. Baru bulan kemarin ya masakin 2.000 kepala Di mana itu? di rumah Pak Beni Laos. Cuma Pak Benny Lo. Iya. Yang di Sambil Molokai. mengerjakan kue juga. Jadi kita punya kue kotakan juga, terus makanan juga. Masakan di sini. Masak di sini. Produksi di sini semuanya. Ya, produksi sini. Mungkin bisa dibilang Bu Sance itu udah seperti tokoh masyarakat ya. Dia biarpun bungkusannya ibu-ibu, ibu-ibu pada umumnya. Tapi no, dia punya komunitas, jadi sayang banyak orang, dia membantu banyak orang. Dia suka masak dan bisa dibilang profesional. Dia sudah pernah menghandle catering atau bahkan masak untuk acara-acara besar. Itu profesional ya, kitchen Ibu Sance itu dapur produksi. Ibu Sance bahkan sudah pernah masak untuk Presiden Jokowi. Tidak harus berbentuk chef dengan chef code masak di sebuah hotel untuk masak untuk Presiden. Ibu Sance sudah jelas-jelas qualify untuk memasak untuk tamu-tamu besar yang ketika mereka visit datang ke Morotai untuk diperkenalkan masakan-masakan di sini. Ibu, kira-kira apa sih yang diinginkan untuk Pulau Morotai yang tercinta ini? Ya sih sebenarnya kalau dari sisi kuliner saya berharap untuk pemerintah ya Pemda setempat untuk lebih mengeksplor tempat-tempat wisata untuk Pulau Morotai, kemudian menjaga lingkungannya yang baik ya agar supaya tempat-tempat yang indah yang sudah ada bisa tetap bagus Awet. seperti awet gitu. Jadi banyak tamu yang masuk ke Morotai, kita bisa jual produk-produk kita, makanan rame. Supaya gitu. lebih rame gitu. Jadi supaya kuliner-kuliner yang ada di Morotai itu bisa lebih Baik ya. maju Lebih dikenal. gitu. Untuk pariwisatanya ya. Untuk pariwisatanya. Pak Ucen dan Bu Sance very humble people. Cukup inspiring. Dibilang dengan
kehidupan yang sederhana tapi bisa dibilang melimpah juga. Mereka bahagia. Jadi bisa dibilang sangat berbeda dengan kultur kehidupan di kota. Dan itu lumayan warming. Masih happy, just living life, respect. Jadi kisah rasa ini kan kita memang mau apa ya bahasanya, mengulik ya, menggali lebih dalam kuliner tradisional daerah sini. Saat ini adalah di Pulau Morotai. Jadi dengan apa yang saya kenal Ibu Sance sebelumnya, siapa beliau dan kredibilitasnya, maka ini adalah the right move untuk ketemu beliau dan minta referensi. Mungkin untuk teman-teman, untuk warga masyarakat Morotai, kita harus pintar-pintar menjaga lingkungan, menjaga fasilitas pariwisata yang sudah pemerintah buat, agar supaya mungkin dari luar daerah bisa lebih punya keinginan untuk datang berkunjung ke Morotai, dan khususnya kepada pemerintah setempat atau mungkin pemerintah pusat, saya berharap untuk transportasi ke Morotai mungkin saja masih bisa di-up lebih murah lagi supaya banyak orang bisa datang ke sini gitu. Karena saat ini kosnya besar ya, kalau dari Jakarta ke Morotai selain jauh, kita harus pindah transit beberapa tempat, udah gitu biayanya mahal lagi Pak gitu. Tidak ada hal yang lebih sempurna untuk mengenal budaya lain selain ikut menyajikan hidangan khas, mencari bahan baku asli bersama warga lokal, memasak bersama, mencicipi bersama. Papaco dan sayur lilin menjadi bukti bahwa bahan baku kuliner Nusantara tak hanya sebatas yang kita kenal di pasar sehari-hari. Negeri ini adalah lumbung raksasa bahan pangan. Dimanapun kita mencari, selalu ada berkah bumi pertiwi. Dari hasil bumi sampai hasil laut yang kaya seperti di Morotai. Sedang ada di Morotai. Ini hanya sebagian kecil dari Indonesia bagian timur yang lumayan banyak ya kepulauan dan tempat-tempat cantik lainnya di sini. Dan di sini saya mau ngucapin terima kasih sama Bu Risma yang udah titipin kita oleh-oleh. Ini ada pouch dan bisa dilihat di depannya ini ada tenun khas Kupang. Ini juga handmade buatan ibu-ibu pengrajin yang ada di sana. Jadi terima kasih, cantik banget. Dan semoga ibu-ibu di sana juga semakin rajin dan bisa memproduksi hasil-hasil karya yang lain yang pastinya dengan ciri khas Kupang. Halo semua, kalian juga masih ingat di season kedua ada saya dengan Bu Risma berbincang, ngobrol banyak untuk bisa berkolaborasi. Nah, ternyata itu sudah terjadi. Tim R&D dari Daily Box Group sudah datang ke Kupang dan sempat membina atau mengajarkan para teman-teman di sana yang ingin mengasah ilmunya untuk sebuah keterampilan baru, terutama dalam bidang food and beverage. Ya, saya sangat semangat ya mendengar ini. Artinya langkah pertama sudah dijalankan dan semoga dan segera ya saya harap the next step yaitu terwujudnya Daily Box Campus, ya, di mana kita bisa mengajak semua teman-teman yang ada di Indonesia Timur, terutama di Kupang NTT, untuk lebih giat lagi belajar mengasah keterampilan untuk sesuatu yang indah. Mari kita maju bersama-sama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.